Presentase makalah tinjauan teologis kitab sejarah 2 Samuel 12-14 akibat menista Tuhan. Pada bagian pendahuluan ini akan dibahas beberapa hal, yaitu tentang latar belakang, masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masa pembahasan, batasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Zaman yang begitu besar, berkembang teknologi yang canggih, segala informasi bisa cepat jemaat Tuhan dengar, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, banyak firman Tuhan yang bisa kita dengar tentang menista melalui YouTube. Hanya jika jemaat Tuhan tidak kembali ke Alkitab, apa sebenarnya menista Tuhan, itu akibatnya bisa satu saja jemaat Tuhan akan terpengaruh dengan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan jemaat juga boleh sesat. Sebenarnya jemaat Tuhan bisa belajar dari Kitab 2 Samuel 2:4 berkata, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jemaat juga bisa belajar dari Daud ketika berzina dengan Seba, sehingga Seba mengandung. Latar belakang permasalahan ini terjadi jemaat Tuhan saat ini adalah sering sekali kita bermain dengan dosa tanpa kita sadari apa kita lakukan adalah menista Tuhan. Ini sangat membuat sandungan bagi sekitar lingkungan kita jika benar-benar jemaat Tuhan tidak hidup di dalam kekudusan. Perumusan masalah pertama, apa pengertian menista Tuhan menurut 2 Samuel 12:14, apa akibat konsekuensi dan menista Tuhan menurut 2 Samuel 12:14, bagaimana jemaat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Ruang lingkup, yaitu batasannya adalah jemaat Tuhan di dalam gereja saat ini. Tujuan penulisan agar pembaca memahami apa itu menista Tuhan dan apa akibat dan konsekuensi dalam hidup jemaat. Manfaatnya bermanfaat supaya jemaat Tuhan memiliki karakter seperti karakter Kristus. Pembahasan pertama yaitu pengertian menista Tuhan. Untuk memperoleh pengertian menista Tuhan di dalam 2 Samuel 14, kita harus melihat kamus bahasa Indonesia. Apa itu menista? Menista adalah mencela. Dalam kamus bahasa Indonesia, mencela adalah mengatakan adanya cela atau menghina. Bahasa yang Ibrani, menista adalah najs, yang artinya adalah dihujat. Jadi secara umum, menista adalah pencemaran nama baik. Jadi pengertian menista Tuhan adalah mencela, menghina, menghujat, dan pencemaran nama baik Tuhan lewat dosa yang kita lakukan. Alkitab secara historis, kitab 1 dan 2 Samuel merupakan salah satu unit pada mulanya adalah kitab. Bersama-sama keduanya meliputi periode peralihan dari hakim-hakim sampai pada peralihan monarki, termasuk pemerintahan Saul dan Daud. Konteks historisnya, pasal ini terjadi pada masa pemerintah Raja Daud setelah ia mengambil ahli tahta Israel dari Raja Saul. Daud telah menjadi raja kuat dan berhasil dalam kerajanya. Namun, pada pasal ini Daud terjerat dalam dosa yang besar melibatkan perzinahan dengan Batseba. Konteks budayanya, pada masa itu perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum moral dan agama. Hukum Taurat mengharamkan perzinahan, mengancam dengan hukuman mati bagi perzinahan. Konteks literaturnya, kitab 2 Samuel adalah bagian dari Alkitab Ibrani dalam perjanjian lama dalam Alkitab Kristen. Kitab ini berisi sejarah pemerintahan Raja Daud dan peristiwa-peristiwa dalam pentingnya. Konteks teologisnya, dalam pasal ini kita melihat bagaimana Daud jatuh dalam dosa dan bagaimana Allah mengutus Nabi Nathan menghadapinya. Nathan mengungkapkan dosa Daud dan mengumumkan hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan, pertobatan dan konsekuensi dosa dalam hubungan manusia dengan Allah. Analisa konteks, ada konteks dekatnya yaitu kitab 2 Samuel 12:9, ada konteks jauhnya 2 Samuel 12:18. Jadi lihat konteks ini kita bisa melihat apa dosa yang dilakukan oleh Daud, yaitu Uria dibiarkan tewas dalam pedang serta mengambil istri Uria menjadi istrinya. Oleh karena itu dosa yang dilakukan sama menista Tuhan. Meskipun sudah Daud memohon dan berpuasa bermalam-malaman dan berbaring di tanah, tapi akibat menista Tuhan pada hari ke-7 anaknya meninggal, ketetapan Tuhan tetap berlaku. Implementasinya terhadap jemaat Tuhan tetaplah hidup dalam kekudusan. Untuk hidup dalam kekudusan perlu komitmen dalam diri sendiri tiap jemaat, yaitu saat teduh yang teratur, merenungkan firman-Nya, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berdoa dengan tekun dan setia, jangan menjauhkan persekutuan dalam jemaat, serta menjaga pergaulan dalam kehidupan sehari. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika jatuh dalam dosa, meminta ampun dan dalam Tuhan dan jangan lagi jatuh dalam dosa yang sama. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dosa tetaplah dosa. Akibat dosa jemaat lakukan ada akibat dan konsekuensinya. Penutup, kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan
Akibat menista Tuhan sebagai berikut: tidak ada sukacita, hidup dalam kegelisahan, tidak dapat mengucap syukur, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, menyalahkan Tuhan. Saran-saran, marilah jemaat Tuhan untuk tak menjaga kudusan hidup dalam kehidupan sehari. Marilah jemaat Tuhan agar memiliki komitmen untuk tidak melakukan dosa. Alangkah baiknya jemaat Tuhan menjaga pergaulan hidup sehari-hari. Marilah jemaat Tuhan untuk bisa menjaga relasi dengan Tuhan melalui saat teduh, serta merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Inilah presentasi saya. Terima kasih.